Halo, selamat pagi. Eh, Kembali lagi dengan channel saya Jainal Indra, Pak. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jainal Indra Putra. Eh, saya saat ini bekerja di PT Sarana Abadi Jaya Raya dan saya adalah seorang safety officer, Pak. Mengenai safety officer, Pak. Jadi safety officer itu adalah sebuah profesi yang dikerjakan oleh profesional dengan latar pendidikan tertentu, Pak. Ya, secara sederhana tujuan utamanya untuk memastikan bahwa pekerja berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat, Pak. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko bahaya yang mungkin timbul di dalam lingkungan pekerjaan, Pak. Teman-teman bertanya, Pak, jadi safety officer itu berbeda nggak sih sama safety man? Mungkin pertanyaan seperti ini saya sering temuin, Pak, khususnya pas saat di lapangan gitu ya, Pak. Jadi menurut saya, Pak, berbeda, Pak, jelas berbeda, karena menurut saya safety officer itu adalah tenaga profesional, Pak, yang telah, kalau di Indonesia mungkin mempunyai sertifikat ahli K3 umum ya, Pak, dan kita berarti sudah ditunjuk, Pak, dan itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Ketenagakerjaan ya, Pak. Dan safety man sendiri kalau di tempat saya, Pak, nggak tahu di tempat Bapak berbeda, mungkin boleh nanti ditulis di kolom komentar barangkali ada yang salah, Pak. Jadi kalau di tempat saya safety man itu adalah pekerja yang kita angkat, Pak, dan kita kasih pembinaan, kita kasih materi tentang safety, dan kita angkat menjadi safety man gitu ya, Pak. Dan ini biasanya kita buat untuk mengawasin lapangan, Pak. Tapi tetap saja kalau soal laporan, dokumen, dia harus koordinasi dengan safety officer. Menurut saya seperti itu. Teman-teman bertanya bagaimana awal saya menjadi seorang safety officer, Pak. Kebetulan saya dulu kuliah, Pak. Saya dulu kuliah mengambil jurusan kesehatan masyarakat, yang dimana saya mengambil peminatan keselamatan dan kesehatan kerja, Pak. Nah, jadi dulu juga di awal saya kerja, Pak, saya nggak langsung jadi safety officer, Pak. Dulu saya menjadi safety man, Pak. Jadi saya khusus untuk mengawasin lapangan. Padahal saya punya sertifikat ahli K3 umum, Pak. Tapi karena saya memang fresh graduate, Pak, saya belum memahami situasi di lapangan itu seperti apa. Jadi saya ditempatkan di safety man ya, Pak. Dan saya sewaktu menjadi safety man, saya sering mungkin bertanya kepada senior-senior saya dan berbagi ilmu, Pak, seperti itu. Dan saya sedikit-sedikit belajar, Pak, dan saya mulai belajar untuk membuat job safety analysis, atau mungkin dulu pernah juga saya belajar untuk membuat sebuah HSE plan seperti itu, Pak. Dan saat ini saya untuk 2 tahun terakhir ini saya sudah dipercaya menjadi seorang safety officer, Pak. Jadi saya bekerja di PT Sarana Abadi Jaya Raya, Pak. Kita sebuah perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor. Kita berada di Karawang, Jawa Barat. Bertanya, jadi safety officer itu dengan HSE atau SHE atau HSS itu berbeda nggak sih? Menurut saya sebenarnya prinsipnya sama ya, Pak. Jadi kita seorang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Cuman perbedaannya mungkin dari segi kepatuhan, Pak, atau mungkin dari segi peraturan, Pak. Menurut saya industri itu jauh lebih ketat, Pak, di bagian safety-nya dibanding dengan kita, Kak, seperti kita di kontraktor, Pak. Karena mungkin, tapi saya nggak bilang keseluruhan ya, Pak. Jadi mungkin ada juga beberapa kontraktor yang memang menerapin safety itu ketat seperti itu, Pak, karena memang udah perusahaan besar dan sudah punya budget besar untuk di HSE departemen sendiri. Menurut saya seorang safety officer itu kerjaannya apa? Mungkin Anda yang bertanya seperti itu ya, Pak. Jadi tugas safety officer itu adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya, membuat job safety analysis, merencanakan HSE plan, dan banyak lagi, Pak. Jadi kita itu banyak di mengurus-ngurus dokumen-dokumen terkait safety ya, Pak. Terus apa perbedaannya dengan safety man? Seperti itu. Jadi kalau safety man buat saya tetap dia bertanggung jawab untuk lapangan, Pak, seperti itu. Dan kita nantinya kan ada meeting internal, misalnya meeting safety seperti itu, Pak. Jadi nanti boleh kita sharing-sharing dengan teman-teman yang di lapangan, permasalahan apa yang timbul, dan langkah kita seperti apa. Nanti kita meeting seperti itu, Pak. Jadi nanti kita bakalan, kalau misalnya ada permasalahan nih di lapangan, oke, nanti kita komunikasikan lagi dengan bos, ataupun bosnya kita, Pak, manajernya kita. Oh, kita
kita mau buat seperti ini, mau buat seperti itu. Nah itu sebenarnya tugasnya seorang safety officer ya Pak. Dengan rumusan sebenarnya bukan berarti menutup saran dari teman-teman safety man seperti itu. Officer itu permasalahan apa sih yang timbul begitu Pak. Jadi permasalahan-permasalahan yang sering timbul di kita ya Pak, yang sering kita alamin lah seperti itu. Khususnya mungkin saya jelasin tentang di kontraktor lah seperti itu ya Pak, proyek kayak gitu. Jadi kita sering mengalami beberapa masalah Pak. Salah satunya adalah mungkin tingkat kepatuhan pekerja Pak. Jadi di proyek ini kita bakalan sering temuin Pak orang yang sulit untuk dibilangin Pak, atau kita suruh untuk memakai APD. Ini sering sekali Pak, dan saat kita bilang dia malah melawan. Jadi hal ini kan tentu menjadi permasalahan buat kita. Tapi di sini kita menjadi seorang safety itu memang harus punya komunikasi yang baik, dan jiwa marketing kita itu memang harus ada Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk menjadi seorang safety kita memang harus bisa menjual apa yang di pikiran kita Pak, untuk membuat pekerja ini aman. Ya mungkin dari segi komunikasi Pak, kan kita bisa ingatin dengan pelan Pak gitu. Jadi jangan saat kita melihat ada yang tidak aman padahal dia lagi bekerja di atas Pak, kita langsung teriakin, woi pakai, mungkin pakai APD seperti itu. Mungkin ini kurang tepat ya Pak. Jadi saya rasa panggil dulu pekerjaannya ke bawah Pak, jadi obrolin di bawah seperti itu. Karena saya takut saya pernah juga mengalami masalah yang sama seperti itu Pak. Saya sebenarnya kan niat kita baik ini Pak, jadi kita ingatin, kita tegur itu pekerja yang tidak aman, hanya saja komunikasi kita salah seperti itu. Dan yang kedua masalah yang sering timbul, saya alamin, dan yang kedua masalah yang sering saya alamin itu Pak, ini soal masalah kita ke perusahaan kita sendiri seperti itu Pak. Jadi saat kita pengen aman, tentu saja kita harus, misalnya APD nih Pak, saat kita pengen pekerja kita aman, itu kita butuh APD nih Pak. Dan saat kita minta ke perusahaan, mungkin perusahaan tidak menyediakan Pak. Ini juga kan sebuah masalah buat kita Pak. Sementara kita seorang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Jadi menurut saya di sini juga kita perlu melakukan pendekatan kepada manajer kita Pak, kepada bos kita, supaya kita kasih penjelasan Pak, safety itu seperti apa dan kegunaan safety itu seperti apa. Karena kalau kita sudah bicara soal safety ya Pak, safety itu bisnis Pak. Menurut saya ya Pak. Kenapa bisnis Pak? Jadi menurut saya jangka panjangnya safety ini sebenarnya sangat perlu Pak. Khususnya mungkin dari segi aset ya Pak. Jadi kalau perusahaan memang sulit mengeluarkan uang untuk budget ya untuk safety, coba kita pikirkan kalau misalnya pekerja kita celaka Pak, karena kita tidak menyediakan APD seperti itu Pak. Jadi kan perusahaan tetap harus bertanggung jawab untuk membawa pekerja ini untuk berobat Pak, gitu. Jadi saya rasa seorang safety officer kita harus mampu berkomunikasi dengan bos kita Pak. Mungkin bisa soal material Pak. Mungkin kan kalau misalnya material rusak, kan di safety itu bukan hanya menjaga orang sih Pak, tapi juga menjaga barang Pak, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana supaya alat ini digunakan memang sesuai dengan prosedur untuk digunakan seperti itu Pak. Kalau di luar prosedur mungkin alat ini rusak, jadi perusahaan juga harus kita jelasin soal itu Pak, soal jangka panjangnya alat ini nih Pak. Jadi kalau digunakan sesuai dengan SOP yang berlaku Pak, jadi alat ini kan akan awet seperti itu Pak. Jadi menurut saya seorang safety officer itu memang harus memiliki keterampilan berbicara ataupun komunikasi. Mungkin juga harus punya tingkat sensitif yang kuat. Maksudnya dalam artian saat kita melihat sudah tidak aman, masa kita biarkan Pak seperti itu ya. Jadi kita harus berani Pak. Dan mungkin permasalahan yang sering timbul juga yang ketiga itu soal safety masih dianggap sebagai penghalang pekerjaan Pak. Khususnya di kontraktor hal ini pasti teman-teman banyak yang ngalamin juga ya Pak. Jadi kenapa saya bilang safety itu dianggap menjadi penghalang pekerjaan? Karena saat dia katakanlah mandor Pak, dia mengerjakan sesuatu dan kita lihat itu nggak aman dan kita berhentikan sementara Pak, dia nggak akan senang Pak seperti itu. Karena mungkin di beberapa kayak kita di kontraktor, mungkin kita ada namanya subkontraktor Pak. Jadi dia ngerjain satu pekerjaan ini dan dia itu sistemnya borongan Pak. Jadi dia ini nggak suka sama safety itu Pak. Benar Pak, saya ngalaminnya ini beberapa kali. Jadi di sini juga
kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan subkonnya kita Pak, bagaimana supaya mereka juga ikut mematuhi aturan safety tersebut seperti itu. Dan saya rasa seorang safety juga harus berani mengambil tindakan Pak. Misalnya ada tindakan tidak aman pada pekerja Pak. Jadi menurut saya kita harus berani menegur dan berani memberikan satu Pak, satu tindakan untuk pencegahan supaya tidak terulang kembali Pak. Mungkin kita kasih sebuah soccer card Pak, mungkin. Jadi setiap ada pelanggaran itu yang pertama kita ingatin dulu Pak, kedua kita ingatin lagi Pak, ketiga mungkin kita kasih sebuah peringatan pertama seperti itu. Dan memang kalau kesalahan itu terus menerus dilakukan, kita boleh rekomendasi ke bos Pak supaya dia diganti orangnya Pak, karena mungkin kita juga harus menjaga supaya memastikan supaya orang yang bekerja di area proyeknya kita itu aman seperti itu Pak. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin terjun ke dunia pekerjaan seorang safety seperti itu Pak, pengen menjadi seorang safety officer, jadi kita perlu pahamin dulu Pak, safety itu seperti apa, dan jangan malu belajar Pak. Jadi menurut saya nggak ada yang benar-benar pintar di safety itu Pak, karena selalu ada yang kita ketahui tidak diketahui orang lain, diketahui orang lain tidak kita ketahui. Jadi kita harus membangun keakraban dengan safety yang lain. Mana tahu Pak, ada peraturan yang mungkin kita belum tahu nih Pak, dan bisa diterapin di perusahaan kita, itu kan lebih baik Pak. Jadi perbanyak relasi Pak, dan jangan malu bertanya saat kita tidak tahu Pak. Nah mungkin juga ada beberapa pertanyaan Pak, jadi latar belakang pendidikan untuk menjadi safety officer itu apa gitu Pak. Kita membahas soal safety officer ya Pak. Tentunya kalau safety officer ini kan tenaga profesional ya Pak. Jadi untuk menjadi safety officer mungkin kita harus urus dulu untuk lisensi kita ya Pak. Jadi mungkin ahli K3 umum Pak, ini kita bisa urus ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui PJK 3 ya Pak. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang safety officer itu latar pendidikannya itu bebas dari mana aja Pak, tapi minimal D3 Pak, bebas dari jurusan apa aja. Dan yang penting adalah kita mengetahui sedikitnya tentang safety sendiri Pak. Dan saat bekerja saya hanya ingin info kepada teman-teman, mungkin jangan kita langsung berhasrat atau berambisi untuk menjadi seorang safety officer. Nggak apa-apa kita ditempatkan di safety man dulu, nggak masalah Pak, karena di situ sebenarnya tempat kita menimba ilmu Pak, gimana kita mengetahui dasar-dasarnya safety itu dulu seperti apa. Jadi tapi bukan berarti kita bakalan di situ terus Pak. Jadi kita belajar lagi, udah kita ketahui rekomendasi ke perusahaan, Pak saya bisa seperti ini seperti itu Pak. Tapi ya syukur-syukur Pak, masuk ke perusahaan langsung dari safety officer itu bagus Pak. Tapi mungkin kita juga harus banyak sharing-sharing ke teman-teman yang lain sudah menjadi safety Pak gitu Pak. Besar harapan saya Pak, ada nanti safety yang mungkin punya pengetahuan lain Pak, yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak. Saya berharap kita bisa sharing Pak, yuk bangun relasi Pak. Dan karena saya juga masih termasuk junior di safety ini Pak, mungkin banyak senior saya yang lebih paham Pak soal safety ini Pak. Saya berharap kita bisa sharing ya Pak. Mungkin sekian Pak, terima kasih.